Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur Tuhan masih terus memelihara kehidupan kita, dan kita berjumpa lagi dalam ibadah perjamuan kudus pada bulan September. Sebelum kita memulai sharing, mari kita berdoa sejenak minta tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sampai saat ini, sehingga kami masih ada seperti yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati firman-Mu, pakailah hamba-Mu. Biarlah kami semua yang tergabung dalam ibadah online ini mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini Tuhan memberikan inspirasi tentang dua ayat. Yang pertama adalah Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan ayat yang kedua yang masuk dalam inspirasi saya adalah Yakobus 1 ayat 12. "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Dari dua ayat ini kita mendapatkan satu kekuatan daripada Tuhan, yaitu Tuhan tidak menginginkan kita takut karena kita bergantung penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan juga meminta kita untuk bertahan dalam menghadapi segala sesuatu ini. Maka jangan takut di sini bukan berarti kita berani dalam menantang sesuatu yang di luar kekuatan kita, tetapi kita berani untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita hendaknya kita bertahan, dan dalam pertahanan ini tentunya ada janjinya, yaitu penyertaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, siapa tokoh yang tidak takut, berani dan bertahan dalam kehidupannya, dan dia akan mendapatkan kemenangan? Tuhan memberikan inspirasi tentang kisah Bartimeus di dalam Markus 10 ayat 46 dan seterusnya. Lalu firman-Nya demikian, "Lalu tibalah Yesus dan murid-murid di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka mulailah ia berseru, 'Yesus anak Daud, kasihanilah aku.' Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, 'Anak Daud, kasihanilah aku.' Lalu Yesus berhenti dan berkata, 'Panggillah dia.' Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, 'Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau.' Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, 'Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?' Jawab orang buta itu, 'Rabuni, supaya aku dapat melihat.' Lalu kata Yesus kepadanya, 'Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.' Dan pada saat itu juga melihatlah ia. Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya." Bapak Ibu, ini adalah contoh di dalam Alkitab kisah tentang Bartimeus, orang yang berani dan bertahan. Berani dan bertahan dalam kisah Bartimeus ini saya bisa bagi menjadi 3 keberanian Bartimeus. Yang pertama, Bartimeus berani bertahan untuk hidup.
Di dalam kisah yang lain disebutkan bahwa Bartimeus ini adalah seorang yang buta sejak lahir. Tetapi dia bertahan di dalam hidupnya sampai pada akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa belajar dari kisah Bartimeus ini. Hari-hari ini kita perlu memiliki keberanian. Yang pertama adalah berani untuk bertahan. Bapak Ibu, berani untuk bertahan. Kalau kita tidak berani untuk bertahan, maka kata menyerah sudah di depan kita. Tetapi firman Tuhan pada bulan ini mengajarkan kepada kita, hendaknya kita berani untuk bertahan di dalam Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya, apakah yang dimiliki oleh Bartimeus? Keberanian apa? Ketika Bartimeus berteriak-teriak, banyak orang yang meminta Bartimeus untuk diam. Tetapi Bartimeus merasakan bahwa rahmat Tuhan sudah dekat kepadanya. Maka dia tidak akan berhenti untuk berteriak sampai Tuhan mendengarnya. Hari-hari ini kita juga harus mempunyai keberanian. Keberanian untuk bangun. Keberanian untuk bangun seperti Bartimeus. Sehingga kemudian kita akan bertemu dengan karunia Tuhan itu yang akan melepaskan kehidupan kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu, jadi keberanian yang pertama adalah keberanian untuk bertahan. Keberanian yang kedua adalah keberanian untuk bangun. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Bartimeus ketika sudah dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, Yesus memanggil dia. Ia menanggalkan jubahnya dan berdiri mendapatkan Tuhan Yesus. Dia punya keberanian untuk menanggalkan jubahnya. Jubah yang dia miliki selama ini adalah jubah seorang yang buta dan pengemis. Tetapi ketika dia menanggalkan jubah, artinya dia siap bertransformasi dalam kehidupan yang baru atas karya Tuhan dalam kehidupannya. Maka keberanian yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada kita di bulan ini adalah keberanian untuk bertransformasi, berubah dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, pesan yang sangat jelas dari Tuhan kepada kita hari ini adalah kita harus berani bertahan, tidak menyerah. Kita harus berani bangun dan tidak tinggal diam. Dan kita harus berani berubah untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi. Nah Bapak Ibu, biarlah kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa hari-hari ini kita tidak boleh dicekam oleh rasa takut, tetapi kita berani. Keberanian kita bukan karena kita sombong. Keberanian kita karena kita mengandalkan Tuhan yang bisa kita percaya. Berani untuk bertahan, berani untuk bangun, dan berani untuk bertransformasi. Sedikit kesaksian Bapak Ibu. Setiap Sabtu di gereja kami ada doa pagi. Maka setelah kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk rekan-rekan yang sakit, biasanya ada firman Tuhan. Dan setelah firman Tuhan, biasanya kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan pelayan Tuhan atau jemaat yang mengikuti dalam doa pagi itu untuk memberikan kesaksian hidup bagaimana Tuhan memimpin kita semua dalam masa-masa ini. Acara itu disebutnya dengan sesi rema kehidupan. Nah, dari kisah-kisah itu saya bersyukur karena banyak daripada rekan-rekan pelayan Tuhan, rekan-rekan jemaat yang dipimpin oleh Tuhan dengan 3 prinsip yang dimiliki oleh Bartimeus ini, yaitu berani bertahan, berani bangun, dan berani bertransformasi. Satu saat ada yang menyaksikan, seorang pendoa syafaat kami menyaksikan bahwa selama sebelum pandemi, usahanya adalah
bisnis pakaian jadi di Tanah Abang. Kemudian saat pandemi, tentunya semua ditutup dan jual beli transaksi pakaian itu menjadi hampir nol. Tetapi di dalam kesaksian seorang ibu ini, seorang pendoa syafaat kami, beliau bertahan dan beliau memulai dengan satu doa. Ketika doa itu dilayangkan, Tuhan memberikan hikmat untuk memberikan harga spesial. Dan hari-hari itu sebetulnya di dalam pemikiran beliau sudah mengatakan mungkin mau kembali ke Sumatera Utara. Tetapi dengan iman kepada Tuhan, beliau berdoa dan Tuhan memberikan hikmat. Ketika hal itu dilakukan, maka di luar dugaan, dagangan yang sudah sekian lama tidak ada yang menyentuh itu, tiba-tiba bisa laku dalam jumlah yang cukup signifikan, sehingga bisa membuat beliau bersama keluarga bisa bertahan. Dan kemudian beliau memperbarui juga usahanya ini dengan satu model bisnis yang tidak sama lagi dengan sebelumnya. Ini adalah satu contoh dari pendoa syafaat kami. Ada satu contoh lagi dari pengerja di gereja kami juga. Selama ini juga berjualan pakaian. Tetapi ketika pakaian itu menjadi barang yang tidak ada transaksinya di masa pandemi ini, tiba-tiba suami daripada seorang pengerja di tempat kami ini memberikan tahu kepada istrinya, coba jual makanan. Istrinya tidak percaya bahwa dia mampu untuk berdagang makanan, tetapi dengan setengah yakin setengah tidak, tetapi berharap kepada Tuhan, akhirnya dimulai dengan jualan makanan. Dan akhirnya melalui makanan inilah, jualan makanan inilah, keluarga ini dipimpin oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya dengar ada satu menu yang favorit, yaitu es jeruk ketimun. Nah, Bapak Ibu, betapa ajaibnya Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Yang penting adalah kita tidak takut dan kita bisa bertahan. Seperti Bartimius, diajar oleh Tuhan untuk berani bertahan dan tidak menyerah. Berani bangun dan tidak tinggal diam. Dan berani berubah karena zaman sudah berubah. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita pada bulan ini. Dan kenapa kita bisa mengimani ini semua? Karena firman Tuhan juga mengatakan demikian. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji Tuhan kepada kita semua. Biarlah walaupun masa-masa ini adalah masa-masa yang susah, tetapi kita tidak kehilangan keberanian. Berani untuk berserah kepada Tuhan. Dan kita juga tidak kehilangan satu motivasi dalam hidup untuk bertahan. Marilah kita berani untuk bertahan, berani untuk bangun kembali, dan berani untuk berubah. Saya yakin Tuhan akan memberikan kita kekuatan hari-hari ini. Nah, apa hal-hal yang membuat kita tetap berada dalam gerakan yang demikian, Bapak Ibu? Supaya kita ini tetap memiliki keberanian untuk bertahan, memiliki keberanian untuk bangun, dan memiliki keberanian untuk berubah. Pasti adalah firman Tuhan. Saya
ingin mengutip 10 ajakan dari seorang pengusaha dan hamba Tuhan. Bagaimana kita memanfaatkan hari-hari ini supaya kita tetap dalam kebugaran keberanian kita. Berani bertahan, berani bangun, dan berani bertransformasi. Maka ada 10 langkah yang saya ingin kutip dari beliau ini. Yang pertama adalah mari kita luangkan waktu untuk berpikir. Karena berpikir merupakan sumber kekuatan daripada kita. Yang kedua, mari kita luangkan waktu untuk membaca. Karena dengan membaca kita mendapatkan dasar kebijaksanaan hidup, terutama membaca firman Tuhan. Mari kita luangkan waktu untuk berdiam. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, kita luangkan waktu untuk berdiam, tidak bercerita kepada siapapun dulu, karena itu belum tentu memberikan jalan keluar. Kenapa kita perlu berdiam? Karena berdiam itu adalah kesempatan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, yang keempat, supaya kita tetap dalam satu kebugaran, keberanian untuk bertahan, membangun, dan bertransformasi. Mari kita luangkan waktu kita untuk peduli, karena itu adalah kesempatan untuk menolong sesama kita. Mari kita luangkan waktu untuk tertawa, karena tertawa adalah musik bagi jiwa kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan hati yang gembira adalah obat. Mari kita luangkan waktu untuk bermimpi supaya tidak dijebak dalam masalah kekinian. Karena dengan mimpilah masa depan itu akan terbentuk. Dan kalau kita sudah bermimpi, mari kita luangkan waktu untuk berdoa. Karena doa hari-hari ini adalah kekuatan terbesar di bumi ini. Bapak Ibu, kalau orang hari-hari ini takut sakit, apakah vaksin menjadi andalan? Orang yang divaksin juga masih bisa sakit. Tetapi hanya perlindungan Tuhan yang sempurna. Maka kita ini selain divaksin, kita juga harus berdoa supaya kita tetap di dalam perlindungannya Tuhan. Dan kemudian mari kita luangkan waktu untuk bersikap ramah, karena itu jalan menuju bahagia. Ketika kita ramah kepada Tuhan, kepada sesama kita, maka keramahan itu akan merefleksi seperti kita melihat kaca. Ketika orang itu ramah kepada kita, maka keramahan, kesukacitaan dalam hati kita itu bangkit. Mari kita luangkan waktu untuk berharap, karena itu adalah sumber dari visi yang besar. Tuhan tidak berhenti dalam kehidupan kita sampai di sini saja, tetapi Tuhan masih ingin kita terus berkarya, melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Dan mari kita luangkan waktu untuk bermazmur, memuliakan Allah, karena itulah kerinduan Allah dan alasan kita untuk diciptakan. Bapak Ibu, biarlah dengan 10 ajakan ini kita akan tetap bugar di dalam rohani kita. Kita tetap memiliki keberanian untuk bertahan, keberanian untuk bangun, dan keberanian untuk berubah. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan juga sanggup berikan pekerjaan yang baru. Yang sedang menghadapi kemunduran ekonomi, Tuhan sanggup untuk menyediakan satu model ekonomi baru bagi keluarga kita. Saya yakin Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa,
ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang bisa kita percaya. Demikianlah Bapak Ibu sharing pada bulan ini. Kiranya kita tetap kuat di dalam iman, seperti Bartimius memiliki keberanian untuk bertahan, keberanian untuk bangun, dan keberanian untuk bertransformasi di dalam kehidupan kita. Banyak kesaksian. Kalau saya mendengarkan kesaksian, Tuhan, sungguh Engkau nyata dalam hidup kami. Bapak Ibu, maka satu saat saya mendengarkan lagu juga, Engkau hadir. Tuhan hadir walaupun kita tidak melihat. Kadang-kadang kita merasakan di mana Tuhan ketika kami mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan tetap membuat mujizat dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu tidak kehilangan pengharapan, tetapi kita terus bertahan, kita terus bangun, dan kita terus bertransformasi. Walaupun kita belum ibadah tatap muka, saya yakin kita tetap dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatannya sampai rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru yang kami terima di bulan September ini. Biarlah kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan, dan kami terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan, berkati roti dan anggur Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membuat apapun yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Yang sakit Engkau sanggup sembuhkan, yang berbeban Engkau sanggup lepaskan, yang tidak berpengharapan Engkau sanggup berikan pengharapan yang baru, yang mengalami masalah-masalah Tuhan sanggup berikan jalan keluar yang tidak pernah kita duga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan roti dan anggur, dan biarlah kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan untuk minta ampun supaya kita layak dalam perjamuan ini. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan-Mu. Layakkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami percaya ada mujizat dalam perjamuan ini Tuhan. Kami Tuhan sangat percaya bahwa Tuhan terus berkaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur ini, dan ampunilah segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Dan kami percaya Tuhan, melalui perjamuan ini, Engkau berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Izinkan saya berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk segala sesuatu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara tatap muka, biarlah iman kami tetap terpelihara Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk yang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Untuk yang masih sehat, biarlah Tuhan izinkan mereka semua berkarya dengan mujizat yang daripada Tuhan. Mereka yang menghadapi masalah ekonomi Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan jalan keluar dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Biarlah setiap rumah tangga Engkau peliharakan. Suami, istri, anak-anak makin dipulihkan, dan kehidupan kami makin disempurnakan menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus akan kehidupan kami, sehingga kami makin hari makin berkenan kepada-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan, peliharakan, lindungi dengan sempurna Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.